yang ketiga adalah pandangan masih di kategori positivistik, di kategori pandangan kritis ya. Pandangan kritis ini seperti yang kalian tahu bahwa ini adalah pandangan terkait dengan seperti kita menanyakan sesuatu terkait dengan suatu keadaan yang sudah ada ya, mengkritisi dalam tanda kutip, atau orang biasa mengatakan bahwa pandangan ini adalah pandangan yang terkait dengan perjuangan emansipasi ya. Emansipasi itu perjuangan untuk merubah nasib ya. Sehingga banyak teori-teori dari pandangan ini yang memang mengacu pada kenapa keadaan ada seperti ini. Misalnya, kenapa perempuan hanya boleh bekerja di rumah, kenapa tidak bekerja di kantor, kayak gitu. Kemudian mungkin kalian yang mahasiswa sekarang mempertanyakan dengan adanya COVID, kenapa harus ada belajar di rumah, sedangkan kita lebih enak belajar tatap muka atau meeting classroom ya. Nah, konteks-konteks atau pertanyaan-pertanyaan ini dikatakan termasuk paradigma kritis karena kita mempertanyakan terkait dengan situasi yang sudah ada dan kita mau adanya perubahan yang kita kehendaki, seperti itu. Sehingga pandangan ini biasanya teori-teorinya berasumsi pada konteks-konteks pergerakan gitu ya teman-teman, seperti teori gender, tentang feminisme, kemudian misalnya tentang penyelesaian konflik misalnya, seperti itu. Kemudian kenapa kita misalnya teori yang lain kalian bisa nanti kita diskusikan, tapi jelasnya adalah seperti itu. Sehingga di dalam paradigma ini cukup jelas bahwa konteksnya adalah kita melakukan mempertanyakan kembali, dan biasanya ini adalah kawasan kualitatif. Kalau yang positivistik tadi itu adalah konteks penelitiannya akhirnya larinya ke penelitian kuantitatif, sehingga teori-teorinya juga akan mengacu pada teori-teori yang mempertanyakan pengaruh, aksi reaksi, kemudian kenapa ada ini, karena ada ini, jadi gitu data. Tapi kalau interpretatif itu lebih atau konstruktivisme itu lebih kepada ada seseorang atau sesuatu yang membuat itu terjadi, kayak gitu. Sehingga metode dilakukan dengan teori-teori ini bersifat kayak menganalisis analisis mendalam ya. Penelitiannya juga kualitatif ya, bukan kuanti, sehingga kualitatif biasanya kayak persepsi, resepsi seorang terkait dengan penggunaan sesuatu misalnya. Kemudian kenapa ada seperti ini, kayak gitu-gitu ya. Jadi lebih konteks mendalam. Kalau interpretatif, kritis juga sebenarnya konteks mendalam, tapi lebih kepada mempertanyakan wacana-wacana yang memang mereka inginkan adanya pergerakan ya, kayak teorinya Karl Marx ya. Kalian tahu bahwa konteksnya Karl Marx memang menegaskan bahwa kenapa sih harus ada pengkelasan sosial, kayak gitu. Kenapa bangsawan lebih mendapatkan value yang tinggi daripada kelas buruh? Kenapa ada jam-jam tertentu yang harus dioperasionalkan misalnya, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman, dari tiga paradigma yang kita bisa bicarakan. Kalau kurang jelas kita bisa tambahkan di kolom komentar. Mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman.